BNPB resmi memiliki struktur baru yang membawahi epidemiologi yang membantu bidang kajian ilmiah untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah pemerintah dalam penanganan COVID-19. Apa urgensi dan apa saja hasil kerja tim epidemiologi ini? Kami telah bergabung dengan pakar epidemiologi gugus tugas penanganan COVID-19, Profesor Wiku Bakti Bawono Adisasmito. Selamat sore, Profesor Wiku. Selamat sore. Ya. Prof. Wiku, sebetulnya sejak kapan ada bidang epidemiologi di BNPB dan apa tugas utamanya? Sebenarnya begini, di BNPB kan ada gugus tugas. Nah, gugus tugas ini dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID dan di situ ada tim pakarnya. Kebetulan saya ditunjuk menjadi ketua tim pakar. Saya sendiri sebenarnya adalah guru besar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dan untuk itu saya organisir seluruh kepakaran yang diperlukan untuk menangani COVID ini, baik dari pakar kesehatan masyarakat, epidemiologi, medis, laboratorium, vaksin, penanganan critical care di rumah sakit, pakar teknologi, alat kesehatan, komunikasi, ekonomi, sosial, budaya. Jadi semua aspek kita jadikan satu dan ada total 95 pakar yang bergabung dan masing-masing memiliki kelompoknya, memiliki tugas sendiri yang nantinya juga diintegrasikan. Jadi begitu keadaannya tim pakar yang ada di gugus tugas. Oke, jadi bukan hanya pakar epidemiologi ya, jadi gabungan dari beberapa pakar. Sejauh ini, Prof. Wiku, apa saja yang sudah dihasilkan oleh 95 orang pakar ini, terutama dari tim epidemiologinya? Apa rekomendasi yang sudah dihasilkan? Jadi sebenarnya memang mungkin tertariknya sama epidemiologi ya, padahal sebenarnya menyelesaikan masalah ini nggak bisa hanya dengan epidemiologi saja. Salah satu yang penting dari hasil tim pakar yang tadi disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia pada saat beliau mengunjungi kantor BNPB di tempat kantornya gugus tugas, kita sampaikan tentang sistem data dan informasi terintegrasi yang disebut BLC, Bersatu Lawan COVID. Ini adalah suatu sistem yang terintegrasi untuk berbagai sumber data di bidang kesehatan dan juga bukan kesehatan, baik dari Kementerian Kesehatan maupun juga dari daerah-daerah atau Kementerian Dalam Negeri yang diintegrasikan jadi satu menjadi alat navigasi. Ini adalah hasil pemikiran bersama dari para pakar. Oke, tadi saat berkunjung ke kantor BNPB, Prof. Wiku, Presiden mewanti-wanti agar jangan sampai terjadi gelombang kedua di masa transisi ini. Dan ini jelas beralasan karena baru beberapa hari PSBB dilonggarkan, lonjakan kasus meningkat signifikan. Apa strategi dari gugus tugas nasional untuk mencegah gelombang kedua terjadi? Jadi kalau kita melawan virus ya, kan tidak bisa kita lihat karena begitu kecilnya. Maka yang kita lihat adalah efeknya. Dan kalau efeknya sudah terlalu jauh, ada yang meninggal, itu namanya telat. Yang kita perlukan adalah memastikan bahwa gerak-geriknya sejak pertama menimbulkan ODP, PDP itu terbaca dengan baik. Disitulah letaknya fungsi data sebagai navigasi untuk mencegah jangan sampai terjadi second wave. Nah, pada saat kita memberikan aktivasi atau pemulihan aktivitas sosial ekonomi, kan harus kita lihat juga perkembangan kasus pada tiap daerah yang tidak bisa disamakan untuk seluruh Indonesia. Itulah letaknya dashboard data dari setiap daerah yang dibaca oleh masing-masing daerah dan secara nasional juga kita baca. Dengan demikian pengendalian kasus dan pemulihan aktivitas sosial ekonomi dengan kebiasaan barunya, adaptasi kebiasaan baru bisa tercapai dengan baik. Kita tentu tidak menginginkan ketika kita sedang berusaha untuk memulihkan kegiatan sosial dan ekonomi, tetapi implikasinya adalah lonjakan kasus yang signifikan. Nah, bagaimana mencegah itu, Prof. Wiku? Kalau tadi dikatakan setiap daerah mungkin memiliki karakteristik yang berbeda-beda, koordinasi antara gugus tugas pusat dengan daerah seperti apa? Ya, kembali lagi saya mungkin menjelaskannya dengan sistem data itu sebagai dashboard, alat monitor. Itu yang penting. Bagaimana kita koordinasinya? Kalau kasusnya naik dari daerah yang dilaporkan,
dan terus ke Kementerian Kesehatan, dari pusat juga tahu saat itu juga. Jadi otomatis kalau ada pembukaan aktivitas ekonomi yang bertahap, nanti juga akan kita tahu efeknya. Belum tentu kalau dibuka aktivitas ekonominya terus langsung naik kasusnya, kan enggak. Tapi kalau sampai naik, ya terus kita akan berkoordinasi dengan mereka untuk diketatkan lagi pencegahannya, sehingga kasusnya tidak melonjak. Dan kalau tetap melonjak, ya mungkin saatnya itu untuk lebih ketatkan atau di stop. Begitulah prosesnya. Apakah sudah sampai menyiapkan exit plan-nya, Prof. Wiku, ketika misalnya masa transisi diterapkan, PSBB dilonggarkan, kemudian terjadi lonjakan kasus, terjadi gelombang kedua, apa plan yang sudah disiapkan untuk mengantisipasi itu? Atau untuk menghadapi itu jika itu betul-betul terjadi? Jadi untuk melonggarkan sesuatu aktivitas sosial ekonomi, pastikan awalnya itu kita melakukan prakondisi. Prakondisi itu apa? Memastikan bahwa aspek pencegahan itu disosialisasikan pada masyarakat dengan baik dan mereka memahami melalui komunikasi publik yang baik. Di saat yang sama juga kita harus pastikan bahwa fasilitas kesehatannya memadai. Alat kesehatan, dokter, dan seterusnya semuanya lengkap. Kemudian timing, kapan kita buka? Kita lihat dong data epidemiologinya. Kalau trennya belum turun selama 2 minggu terakhir, ya jangan cepat-cepat dibuka. Kalau memang sudah dan kelihatan bahwa risiko daerah tersebut relatif rendah, nah disitulah letaknya mulai dibuka. Gimana yang dibuka? Prioritasnya tergantung. Oke. Berarti betul ya seperti yang Presiden katakan tadi, kita tidak boleh buru-buru untuk menerapkan kenormalan baru sebelum betul-betul ada kajian dan kesiapan mengenai prakondisi dan sebagainya yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Terima kasih Prof. Wiku Bakti Bawono Adhisa Smito telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.